Selanjutnya Pak Nasir Jamil. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketua dan para anggota Komisi 2 serta mitra kerja yang kami hormati. Pertama, tentu kami di sini akan terus menagih dan mengejar kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang diemban oleh kementerian dan lembaga, di mana fungsi itu telah dialokasikan anggaran. Nah, karena itu memang sebenarnya dalam konteks pengawasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak bisa lagi kemudian membahas anggaran ini sampai kepada satuan 3. Tapi dalam undang-undang, ya, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, di pasal 227 ayat 3 itu disebutkan bahwa 30 hari setelah diketuk palu APBN, artinya pertanggungjawaban, maka mitra kerja itu harus menyerahkan satuan 3 itu kepada DPR, kepada komisi masing-masing. Nah, itu harapan kami. Memang 2019 belum, 2020 apalagi sedang dibahas di Badan Anggaran. Nah, oleh karena itu sebenarnya itulah menjadi barometer untuk kami mengawasi kinerja mitra kerja kami. Itu satu hal. Yang kedua, saya ingin ke Setnek, ya, karena salah satu fungsi Setnek itu adalah mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab sekretaris negara atau sekretariat negara. Nah, problem hari ini memang di negeri ini adalah kita kadang tidak tahu berapa banyak aset yang kita miliki. Itu problem memang, sehingga kemudian ada tangan-tangan gelap yang menggelapkan aset-aset itu. Saya pernah 2004 di sini, Pak, di komisi ini. Ya, 2004, 2005, pertengahan 2006 saya di sini. Ya. Ini pembahasannya soal aset, apalagi soal Gelora Bung Karno dan aset-aset yang ada di sekitar Senayan ini. Jadi ini problem, belum lagi kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Gaus dan Pak Sodi. Ya, saya ingin lebih kepada bagaimana kemudian sekretaris atau sekretariat negara bisa menjalankan fungsinya dalam konteks mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Setnek itu sendiri. Barangkali ke depan kami ingin mendapatkan informasi terkait berapa banyak sebenarnya aset negara yang menjadi tanggung jawab Setnek atau menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh Setnek. Jangan-jangan kita nggak punya data yang konkret, yang valid terkait dengan aset-aset yang kita miliki. Kalau kita punya aset, maka kita akan bisa memperkirakan berapa penerimaan negara bukan pajak yang harus kita terima. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa COVID-19 ini mempengaruhi usaha ekonomi kita. Ya, tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak Gaus dan Pak Sodi itu juga harus menjadi perhatian, Pak. Ya, apa benar karena COVID kemudian penerimaan negara bukan pajak kita itu menjadi tersendat dan bahkan kemudian itu satu hal. Nah, itu harapan kami, Pak, dari Setnek. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh kepada daerah-daerah di Indonesia bagaimana kemudian negara ini bisa mengelola aset. Problem yang paling krusial di semua jenjang pemerintahan adalah soal aset, Pak. Soal aset, ya. Nah, jadi misalnya DKI Jakarta aja soalnya. Kita tidak tahu ternyata hotel itu milik DKI. Ya. Ketika COVID, ketika ada dokter-dokter diinapkan di sebuah rumah sakit, baru kemudian warga DKI tahu, wah itu rupanya punya milik Pemprov DKI. Selama ini kita nggak tahu itu punya Pemprov DKI. Nah, oleh karena itu sekali lagi, aset-aset ini yang perlu dikelola, dijaga, dan kemudian mudah-mudahan Komisi 2 mendapatkan informasi dan data terkait dengan aset-aset negara yang dikelola oleh Setnek. Itu satu. Yang kedua, saya hanya memberikan dukungan kepada semuanya, karena kalau kita pikir memang anggaran-anggaran yang dicantumkan itu belum sepenuhnya bisa menjalankan tupoksi yang dimiliki oleh kementerian dan negara, lembaga ini. Ya, tapi kan mereka punya Menko menyampaikan kepada Bappenas dan Menkyu,
Nah, karena itu nanti tanggal 8 September kalau tidak salah kami di Banggar itu akan rapat dengan para Menko ya terkait dengan anggaran-anggaran RAPBN 2021. Jadi kita memberikan dukungan ya kepada semua kementerian lembaga yang hadir di sini ya untuk kemudian alokasi anggaran itu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kementerian, lembaga atau badan. Dan yang ketiga, saya ingin kepada KSP, ya mudah-mudahan KSP tadi kalau saya lihat fungsi-fungsinya itu sebenarnya luar biasa ya. Bagaimana kemudian bisa Presiden punya perform ya yang baik, kemudian bisa menjaga dan mengendalikan. Nah, ke depan kita juga barangkali nanti minta kepada KSP apa saja ya, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana kemudian mengelola isu-isu strategis dan sebagainya disampaikan Pak kepada Komisi 2. Sehingga kemudian kami tahu juga bisa memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Sehingga Presiden ketika mengakhiri jabatan atau periode kedua ini meningkatkan legacy kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan Pak. Ya. Nah, oleh karena itu kepada KSP saya juga menitipkan harapan, ini mohon maaf Ketua, satu aspirasi dari daerah terkait dengan pemeriksaan Bupati Aceh Barat. Jadi Bareskrim sudah mengirim surat kepada Presiden terkait dengan pemeriksaan Bupati Aceh Barat karena dia memukul masyarakatnya dan masyarakat itu mengadu. Kemudian sampai sekarang Bupati itu belum diperiksa, alasan kepolisian menunggu surat dari Presiden. Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi soal ini. Nah, itu harapan kami, Bupati Aceh Barat. Nah, saya tidak memihak kepada yang dipukul ataupun yang memukul saudara KSP, tapi saya teringat dengan apa yang pernah diunggah oleh Presiden Jokowi di tweetnya, di Instagramnya, di Facebooknya. Satu pepatah Jawa, lamun sirasekti aja mateni. Itu satu pesan moral kepemimpinan. Ya, bahwa walaupun kamu punya kuasa, kamu punya kekuatan, tapi kamu tidak boleh semena-mena kepada rakyat. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana kemudian kita menerjemahkan ya pepatah Jawa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, diungkap oleh Jokowi di medsos, ya itu menjadi harapan. Dan itu juga dalam rangka memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling terakhir, ini soal Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya pikir kita punya dasar Pancasila, kita memberikan dukungan, ya. Dan tapi seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya, mudah-mudahan menjadi catatan, Pak. Ya, jangan sampai kemudian ada Pancasila versi baru, versi ini, versi itu, dan sebagainya. Sehingga kemudian Pancasila ini milik kita semua. Ini panjang Pak kalau kita bicara soal Pancasila. Bagaimana tadi Pak Komarudin juga sudah menyinggung bagaimana kita punya sejarah kelam soal Pancasila ini. Dan kita ingin Pancasila ini menjadi pemersatu Pak. Ya, pemersatu. Anggaran-anggaran yang kita alokasikan di Badan Ideologi Pembina Pancasila ini menjadi pemersatu. Itu yang diingatkan oleh Puan Maharani kemarin Pak ketika pidato di ulang tahun DPR. Bagaimana anggaran-anggaran ya yang dikelola oleh negara APBN ini bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, bisa memajukan Indonesia, dan bisa mengeratkan persatuan antara anak bangsa. Itu Pak. Itu pesan Ketua DPR. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.